Oke, kalau secara ofisial, kita terdaftar itu di bulan Juli ya, 2024 ya. Jadi Juli tahun lalu gitu ya. Meskipun sebenarnya GrowLab ini udah memang di istilahnya didirikan ya gitu ya dari 2023 gitu. Cuma memang akhirnya berbentuk PT secara sah itu di Juli 2024 ya gitu. Dan tujuan dari GrowLab sebenarnya kita dirikan sebagai sebuah entitas bisnis karena memang kita ingin bantu lebih banyak UMKM ya, terutama seller online shop, untuk memang mereka bisa mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi, seperti itu sih. Oke, kalau dari GrowLab sendiri, visinya yang pertama, kita memang ingin jadi rekan strategis ya bagi para UMKM, terutama UMKM yang memiliki online shop, untuk bisa memang menjadi partner ya dalam perkembangan bisnis mereka gitu. Jadi kita memposisikan diri tidak hanya mungkin sebagai konsultan atau agensi gitu ya, tapi kita benar-benar bisa hadir di berbagai level dari pertumbuhan mereka. Tentu kan UMKM punya kelas-kelasnya masing-masing ya gitu ya. Ada yang memang kelas baru mulai, menengah, maupun yang sudah besar gitu ya. Nah, kalau dari GrowLab sendiri, kita memang ingin bisa menjadi partner ya bagi teman-teman UMKM di berbagai kelas gitu ya. Jadi kalau mungkin agensi atau konsultan pada umumnya kan mereka menyasar hanya mungkin ya ke beberapa bisnis yang memang sudah cukup settle ya atau cukup besar gitu, karena kan cash flow-nya juga pasti perusahaan besar lebih banyak ya untuk budget marketing, promotion, ataupun untuk menggunakan jasa-jasa yang memang berbau dengan sosial media gitu atau digital gitu. Tapi kalau dari GrowLab kita bahkan memang untuk teman-teman UMKM yang bahkan mungkin baru memulai gitu ya, itu juga bisa kita bantu sih, seperti itu. Oke, bisa dibilang untuk target market kita itu memang UMKM yang kelasnya memang setidaknya sudah memiliki cash flow ya tentunya ya gitu. Jadi kalau belum memiliki cash flow agak susah, karena biasanya yang akan kita optimasikan salah satunya iklan gitu ya. Jadi target market kita adalah UMKM yang sudah punya cash flow, sehingga mereka juga punya budget untuk beriklan gitu ya. Dan biasanya kita memang ada istilahnya kayak requirement ya, atau minimum omset sebelum dibantu GrowLab gitu, dimana toko-toko online yang kita bantu itu minimal omsetnya sudah 10 juta per bulan gitu. Kenapa sih kita mengharuskan seperti itu? Karena kalau omsetnya masih di bawah 10 juta, biasanya sih mereka belum punya budget ya atau cash flow yang kuat untuk beriklan, terutama di marketplace atau di platform e-commerce ya. Padahal seperti yang mungkin kita tahu akhir-akhir ini, bahwa setiap platform dan marketplace itu sangat pro ya terhadap toko-toko yang memang bersedia menganggarkan budgetnya untuk iklan gitu ya. Jadi kalau dari kita sebenarnya target marketnya cukup luas, cukup lebar gitu ya. Dimulai dari bisnis yang setidaknya omset per bulannya 10 juta gitu, dimana bisa dibilang itu rata-rata UMKM yang baru mulai mungkin ya omsetnya bisa mencapai angka tersebut dengan cukup mudah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau untuk jasa optimasi online shop atau jasa optimasi marketplace yang kita tawarkan ke klien-klien kita, itu pertama mulai dari optimasi iklan pastinya, optimasi judul produk gitu ya. Terus kita akan bantu penerapan strategi voucher, penerapan strategi campaign, strategi flash sale gitu ya. Jadi kita bantu manage dan handle serta optimasi hampir secara keseluruhan dari setiap komponen marketplace atau e-commerce klien kita, kecuali dua hal ya, balas chat sama update stok gitu. Kalau dalam memasarkan, sebenarnya sejauh ini ya sampai hari ini kita cukup lancar ya gitu ya sebenarnya kalau dari segi marketing gitu, karena memang kita punya skema yang berbeda ya dengan agensi pada umumnya. Kita berani menawarkan memang bagi hasil dengan mereka, dengan para seller, dan pembayarannya pun juga di akhir gitu ya, di akhir kerjasama gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam penawaran atau dari segi marketing sebenarnya cukup lancar sejauh ini, tapi challenge-nya lebih banyak mungkin di operasional ya, di operasional dan juga terutama di bagian edukasi gitu ya. Setelah memang kita udah deal dengan klien tersebut, bagaimana kita edukasi mereka ya. Karena kan ketika bisnis mereka itu udah berkembang dari omset misalkan belasan juta menjadi puluhan, menjadi ratusan gitu ya, atau miliaran, tentu kan mindset-nya juga harus mengikuti kan gitu. Nah, jadi challenge-nya adalah setelah mereka join, bagaimana dari GrowLab juga bisa memberikan edukasi gitu ya, harapannya juga bisa memberikan ya gambaran terkait mindset yang tepat gitu ya di skala toko mereka gitu, dan juga yang kedua lebih ke operasional GrowLab itu sendiri gitu sih.
Jadi kalau di Grow Lab kita itu selalu ada monthly meeting, dan monthly meetingnya itu benar-benar kita jadwalkan ya untuk ngobrol lewat Google Meet dengan klien. Mungkin kalau agensi lainnya hanya sekedar kirim report ya gitu, tapi kalau di Grow Lab kita ada monthly meeting yang benar-benar set Google Meet gitu ya. Tentu kita bisanya Google Meet karena memang kebanyakan klien kita di Jakarta, Bandung, lalu di Jawa Tengah gitu ya. Jadi memang nggak memungkinkan untuk offline, tapi kita selalu sempatkan untuk online meeting gitu ya. Selain itu juga kita secara cukup rutin ya, itu ada yang namanya kita melakukan survei kepuasan customer gitu ya, yang biasanya dilakukan oleh tim HR gitu ya, menanyakan ya bagaimana kinerja teman-teman tim marketplace kita yang membantu dan mengoptimasi toko mereka, sehingga kita juga bisa dapat feedback, customer pun atau klien juga bisa mengungkapkan ya, mungkin kalau ada unek-unek atau mungkin ada hal-hal yang dirasa memang kurang sesuai ya gitu. Kalau dalam strategi promosi Grow Lab, yang paling efektif memang sejauh ini konten-konten dari Aldo gitu ya. Kalau mungkin nanti teman-teman ada kesempatan atau ada waktu, bisa melihat Instagram namanya Aldo Performance Marketing gitu. Jadi Aldo Performance Marketing ini merupakan CEO ya dari Grow Lab gitu ya. Sekaligus memang sosok yang dipercaya ya oleh para seller gitu. Jadi kenapa Grow Lab sejauh ini growth-nya baik gitu ya, dan kita juga dipercaya di awal gitu ya, karena memang bisnis Grow Lab ini berbasis pada bisnis sosok gitu ya, dan sosoknya adalah Aldo. Kebetulan Aldo udah cukup lama ngonten di Instagram dari 2019 atau 2020 ya gitu ya, dan sejauh ini juga punya cukup banyak followers ya di Instagram, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau sejauh ini ada gitu ya, yang memang melakukan komplain ya, atau merasa mungkin nggak puas ya dengan kinerja dari tim kita gitu ya, dan memang itu sebenarnya balik lagi challenge operasional tim Grow Lab, karena kan ketika perusahaan makin besar, jumlah klien makin banyak, nggak mungkin semuanya dikerjakan oleh Aldo ya, satu orang, pasti perlu delegasi gitu. Dan bagaimana sih menstandarisasi kinerja dan hasil dari optimasi tersebut ke orang lain gitu. Padahal pasti setiap orang punya standar kerjanya masing-masing, punya etos kerja yang berbeda, tapi bagaimana memang kita bisa menstandarisasi itu gitu. Jadi baik klien itu dihandle oleh Aldo langsung, atau oleh tim, oleh mungkin teman-teman marketplace yang memang baru join, itu punya suatu standar atau kualitas gitu ya, kualitas hasil yang kurang lebih sama gitu. Jadi itu challenge-nya di situ. Dan kalau ditanya apakah ada komplain, ada, dan beberapa di antaranya memang sempat komplain ya, terkait dengan ya omset yang tidak meningkat setelah dibantu optimasi gitu. Tapi itu ya bagian dari bisnis gitu ya. Pasti dalam berbisnis tidak mungkin 100% semua klien puas gitu, tapi kita selalu jaga setidaknya 90-95% klien kita puas sejauh ini. Dan juga untuk menanggulanginya biasanya ya kita pertama akan menjelaskan ya kenapa tokonya setelah dibantu optimasi pun belum mengalami kenaikan omset secara signifikan gitu ya. Terus kita juga akan edukasi ya gitu ya, terkait mungkin juga strategi-strategi lainnya yang bisa diterapkan gitu ya. Biasanya kita melakukan komunikasi dua arah sih gitu ya. Kalau lewat chat dirasa kurang, biasanya kita akan jadwalkan Google Meet di luar dari monthly meeting gitu. Oke, kalau di kita yang kita lakukan mungkin seperti pada bisnis pada umumnya ya gitu ya. Kita selalu mencoba menjaga komunikasi dengan klien gitu ya. Dan yang kedua, kita juga selalu mengusahakan ya untuk hasil kerja kita itu lebih baik dari waktu ke waktu. Hasil kerja ini bisa diukur dari bagaimana perkembangan tokonya gitu. Ketika tokonya omsetnya naik gitu, tentu dalam proses optimasi, meskipun misalkan kita optimasi dalam 1 tahun, nggak mungkin 12 bulan bisnis tersebut grow terus ya gitu. Tapi kita selalu coba usahakan secara jangka menengah gitu ya, atau secara tren 2 bulanan, 3 bulanan, itu toko tersebut mengalami growth yang konsisten gitu ya. Tentu tiap bulan apakah growth? Hampir nggak mungkin gitu ya. Tapi kita usahakan tren 2 bulanan, tren 3 bulanan, itu secara konsisten mengalami pertumbuhan gitu. Dan yang kedua, yang bisa untuk kepuasan ya, atau loyalitas dari customer-customer kita, klien-klien kita adalah kita juga di momen-momen tertentu juga memberikan apresiasi ya ke klien-klien kita gitu. Contoh ketika momen akhir tahun atau lebaran, kita memang memberikan ya servis tambahan ataupun mungkin semacam reward tambahan ya ke mereka gitu ya, kurang lebih seperti itu.
Ya jadi jadi kalau ketika Lebaran biasanya kita berikan yang namanya hampers gitu ya. Terus kalau di akhir tahun gitu ya, kita juga biasanya berikan semacam kue-kue kering gitu ya, kita kirimkan ke mereka gitu. Jadi mereka pun juga merasa bahwa dari sisi Growler ini memperhatikan mereka gitu ya. Dan satu poin lagi yang cukup penting gitu ya, ketika mereka memang ada komplain dan lain-lain, bagaimana kita bisa, atau mungkin mereka ada pertanyaan ya, jadi nggak selalu komplain, misalkan mereka ada pertanyaan, mereka ada keresahan, kita tuh bisa segera memberikan jawaban atau tanggapan. Itu juga sangat penting gitu. Kenapa? Karena seringkali ketika aku discuss ya sama beberapa calon klien, mereka biasanya sekaligus curhat ya, bahwa di berbagai agensi banyak yang responnya itu lambat gitu ya, atau mereka merasa tidak diberikan pelayanan yang maksimal gitu ya, atau pergerakan ya, atau tidak ada aktivitas optimasi yang dilakukan ke toko klien tersebut dalam beberapa hari gitu. Dan ya sebenarnya hal tersebut sangat terjadi di beberapa agensi, karena balik lagi mungkin ya jumlah klien dengan tim itu nggak sebanding, sehingga pasti ada momen-momen overload, sehingga ada klien-klien yang merasa nggak diperhatikan, merasa nggak dilayanin, merasa bahwa tokonya nggak dioptimasi. Nah, kita selalu coba jaga itu sih. Bagaimanapun ketika mungkin kita nggak bisa langsung mengerjakan, seenggaknya kita langsung merespon, karena itu jadi sebuah hal yang membuat klien itu tenang dulu gitu ya. Meskipun kita nggak bisa langsung eksekusi itu di momen tersebut, karena mungkin kita lagi meeting, atau kita lagi mungkin ada pekerjaan urgent lainnya, tapi seenggaknya kita respon dulu gitu, karena itu akan membuat klien merasa bahwa apa yang jadi concern-nya, pertanyaannya, atau mungkin menjadi komplainnya, itu didengar, seperti itu sih. Oke, kalau dalam konteks optimasi marketplace, kita kedepannya memang ada rencana untuk membuat komunitas afiliator gitu ya. Tujuan dari komunitas afiliator ini bisa membantu lebih banyak lagi seller gitu ya, karena kan teman-teman mungkin di sini udah pernah berbelanja di TikTok juga ya, dan ketika berbelanja di TikTok kan kita biasanya cukup dipengaruhi oleh sosok-sosok afiliator yang mereview produk, yang mereka itu juga mencoba ya menjualkan atau memarketingkan sebuah produk gitu. Dan TikTok sebenarnya termasuk platform kedua terbesar ya dalam segi volume penjualan dibanding marketplace-nya gitu. Jadi kalau berdasarkan data yang kita temukan gitu ya, nomor satu itu Shopee dan kedua TikTok. Nah sebenarnya kalau di Shopee kita udah sangat memahami ya dari segi flow, dari segi mungkin strateginya gitu ya. Namun memang yang TikTok ini yang terus secara cepat ya mengikuti perkembangannya, karena balik lagi TikTok itu kan sangat content based, berbeda dengan Shopee. Nah kita memang akan ada inovasi lagi terutama di service kita untuk para seller TikTok. Kita akan ada komunitas afiliator. Kita cukup yakin nggak banyak di Indonesia yang bisa punya komunitas afiliator sekaligus seller yang menjadi klien. Ketika kita bisa ke arah sana, kita cukup yakin sih bahwa kita salah satu agensi gitu ya, atau jasa yang punya unique selling point yang sangat kuat sih gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar masalah payment gitu ya dan masalah biaya, tapi juga terkait dengan ekosistem, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Iya, kebanyakan kalau klien-kliennya Growlab, omsetnya sebelum join ke Growlab itu di bawah 100 juta, di atas 10 juta gitu. Nah, kalau kenapa mereka memilih Growlab, mungkin salah satunya karena kita skemanya bagi hasil gitu ya, dan pembayarannya di akhir gitu ya. Jadi kalau di agensi-agensi lainnya pembayarannya di awal ya gitu ya, pembayarannya di awal terus fix lagi gitu ya. Cuma memang balik lagi sih, setiap pilihan selalu ada konsekuensi gitu ya, setiap pilihan juga selalu ada sisi negatifnya gitu. Tentu kalau pembayaran di akhir sangat berpotensi ya, klien setelah dibantu nggak melakukan pembayaran ke Growlab, otomatis kita udah kerja tapi nggak dibayar intinya gitu. Atau yang kedua, mereka ada kendala finansial sehingga pembayarannya sangat terlambat. Misalkan pembayarannya harusnya di antara tanggal 1 sampai 7 gitu ya, mereka akhirnya melakukan pembayaran misalkan di minggu kedua, minggu ketiga, bahkan minggu keempat gitu. Sehingga otomatis mau nggak mau Growlab harus mengeluarkan uang dulu untuk membayar karyawan kan. Kalau gaji karyawan diusahakan selalu tepat waktu, dan sejauh ini kan tepat waktu. Kalau klien bayarnya mundur atau bahkan nggak bayar, tentu kan Growlab sudah yang dikeluarkan di luar dari pembayaran atau pendapatan atas klien untuk ke karyawan gitu ya. Dan jadi bisnis ini sebenarnya kita kembangkan atas dasar asas kepercayaan ya, antara seller dan juga antar para pelaku industrinya lah, kurang lebih seperti itu. Cuma memang balik lagi dengan skema seperti ini, resikonya juga cukup besar ya di Growlab, karena memang ada beberapa yang akhirnya nggak bayar sama sekali gitu. Kita kontak, kita telepon, itu nggak ada respon gitu. Jadi setelah dibantu optimasi,
tokonya naik padahal gitu, naik 50%, naik 30% gitu ya. Tapi waktu pembayaran ditagih menghilang gitu ya. Bahkan ada yang sampai marah-marah gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya risikonya lebih di situ sih kalau kita dengan skema seperti ini. Cuma karena skema itu juga akhirnya Growlab bisa menjadi pilihan ya untuk cukup banyak seller sih, kurang lebih gitu. Ya, kalau perjanjian kita selalu ada oleh kerjasama gitu ya. Cuma memang kalau dari sisi seller, mereka kalau memang ini bukan berarti semua ya, tapi maksudnya ya sebagian kecil lah ya, sebagian kecil ada yang memang etikanya atau mungkin niatnya juga udah kurang baik gitu ya. Ketika mereka memang mungkin nggak bisa bayar atau nggak mau bayar, itu nggak ada komunikasi sama sekali dengan Growlab gitu. Dan ya kalau sejauh ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita akhirnya ya lebih ke coba menghubungi terus gitu ya, meskipun mereka nggak ada respon. Cuma ya pada akhirnya tetap ada yang nggak bayar sampai akhir, dan itu juga jadi salah satu hal yang sebenarnya kita terus coba jaga lah ya, karena kalau rasio yang nggak bayar semakin banyak kan juga berbahaya ya bagi cash flow perusahaan gitu. Jadi sejujurnya kita belum ada clear solution ya untuk itu. Ya sejauh ini akhirnya ya paling kita coba untuk nagihnya lebih cepat aja ke mereka gitu sih. Oke, kalau dari kita tuh matriksnya sebenarnya cuma satu gitu ya. Setelah dibantu optimasi oleh Growlab, tokonya naik nggak omsetnya gitu. Kalau omsetnya naik, berarti kita udah berhasil sih gitu. Dan naiknya nggak cuma 5% ya, 5%, 10%. Kalau naiknya bisa signifikan, kan kerjasama kita 3 bulan ya dengan para seller itu. Apabila di akhir bulan kedua atau akhir bulan ketiga gitu ya, atau bahkan di akhir bulan pertama, omsetnya itu bisa melonjak, mungkin di atas 50%, itu jadi sebuah parameter keberhasilan sih gitu. Oke, ya. Jadi kalau untuk divisi pemasaran di luar dari Aldo gitu ya dan aku, itu kita sebenarnya baru mau hire gitu ya, makanya kita lagi open untuk posisi digital marketing gitu. Selama ini strateginya kalau di pemasaran ya, Aldo bikin konten di akunnya gitu ya, dan nanti kan dari konten itu banyak followersnya yang melihat dari konten-konten itu, mereka tertarik gitu ya. Nah nanti aku yang akan approach, jadi aku semacam gitu ya. Apa yang akan approach kendalanya apa, omsetnya berapa gitu ya. Terus dia punya mungkin harapan seperti apa di bisnisnya gitu. Jadi flow-nya hanya ya kita berdua gitu ya, Aldo bikin konten gitu ya, atau Aldo promosi lewat story-nya, ada yang tertarik, nanti aku yang akan approach gitu. Dan ya memang sebenarnya kita pengen perbesar gitu ya divisi marketingnya, nggak hanya cuma diperankan oleh Aldo dan aku ya gitu ya, tapi memang ada orang lain yang nanti bisa benar-benar mikirin nih gitu ya, gimana sih kita dapetin lead, nggak hanya sekedar dari Aldo gitu ya, karena kan namanya bisnis kalau kita cuma dapat dari satu source leadnya ya, lead ataupun kliennya itu sangat riskan ya. Suatu saat ya namanya juga media gitu ya, namanya juga sosial media, misalkan Aldo mungkin ada salah perkataan atau mungkin ada sesuatu yang kurang tepat di sosial media, akhirnya juga dapat sentimen negatif, tentu hal tersebut kan akan sangat berpengaruh ke perusahaan. Karena itu sebenarnya kita lagi ngebangun tim digital marketing internal untuk perusahaan, di mana dia berfokus ya strategi-strategi di luar dari Aldo ya, yang selama ini kita kerjakan juga gitu. Kalau bisa dapat lead dengan cara yang lain, dapat klien dengan cara yang lain gitu sih. Kalau di Growlab yang perlu kita benahin pertama cara marketing kita gitu ya. Kita sekarang masih bergantung sama kontennya Aldo aja. Sejauh ini sih masih efektif ya, masih bagus. Tapi kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Itu kita rasa masih kurang banget gitu ya. Kita sadar banget kayak website kita juga masih ala kadarnya gitu ya. Terus SEO dari website juga belum dioptimalkan. Lalu sosial media kita juga sebenarnya nggak secara, mungkin belum terlalu tajam ya meng-highlight terkait dengan jasa optimasi gitu ya. Mungkin teman-teman kalau lihat Instagramnya Growlab ya seperti sosial media agency pada umumnya, tapi mungkin kurang tajam ya meng-highlight bahwa sebenarnya banyak loh seller yang kita bantu, ratusan loh seller yang kita bantu, dan peningkatannya tuh cukup signifikan loh buat bisnis mereka gitu. Kita bisa dalam tanda kutip ya bantu mengubah hidup mereka juga. Misalkan omset online shopnya sebelumnya 20 juta, setelah dibantu Growlab 6 bulan jadi 90 juta atau 80 juta. Berarti kan sebenarnya kita menaikkan income dia 4 kali lipat, 3 sampai 4 kali lipat gitu. Dimana itu kan juga membantu taraf kehidupan seseorang gitu ya, atau sebuah keluarga kalau memang mereka sudah berkeluarga. Nah hal-hal tersebut memang belum tajam dan bold ya kita tampilkan di sosial media kita seperti itu. Dan kekurangan adalah ya
terkait bagaimana kita bisa mendeliver kualitas optimasi antara Aldo maupun tim itu sama gitu ya kualitasnya gitu, karena kan sebelumnya semuanya dikerjakan sama Aldo sendiri gitu, karena kan Aldo sebelumnya juga software yang, nah bagaimana ya bisa kualitasnya ini seragam. Sejauh ini sih cukup bagus ya, maksudnya semuanya perform, semuanya oke. Cuma ketika kita ada rencana misalkan ya tambah dua klien, tiga klien, tambah 2 kali klien, 3 kali klien dari sekarang gitu ya, itu kan tentu ada operasional yang perlu kita kuatkan lagi ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Nanti kalau sudah ada mungkin hasil risetnya bisa di-share juga ke GrowLab. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk GrowLab ya dalam pengembangan bisnisnya gitu. Selamat siang Kak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa dan asalnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Nixon, saya asli dari Mojokerto. Kak Nixon ini sekarang sedang berjualan di marketplace ya? Nah sejak kapan Kak Nixon ini berjualan di marketplace? Ya, kalau berjualan sih saya sudah lama ya, jadi berjualan di marketplace di Shopee, Tokopedia itu sudah dari 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu itu sebelum mengenal GrowLab itu apa saja sih Kak tantangan yang dihadapi oleh Kak Nixon? Wah, saya bahkan waktu sebelum kenal GrowLab, itu saya nggak ngerti cara install aplikasi online-nya. Saya bahkan dulu waktu Google Meet itu bingung cara join Google Meet itu seperti apa gitu. Lalu pertama kali first impression tentang GrowLab itu seperti apa? Oh iya, saya ingat sekali waktu itu saya ikut webinar, ada pematerinya kalau nggak salah, namanya Rafli. Jadi dia tuh mengisi materi tentang marketplace. Dia keren banget lah materinya, itu benar-benar kayaknya aku merasa dia future leader gitu. Oke, berarti Kak Rafli itu yang membuat Kak Nixon ini tertarik untuk menggunakan jasa GrowLab ya? Betul sekali, emang keren lah dia. Oke. Nah, alasan utama memilih GrowLab dibandingkan dengan jasa-jasa yang lain itu apa bagi Kak Nixon sendiri? Alasannya ya, saya melihat bahwa GrowLab ini punya kompetensi ya, apalagi saat mengisi materi kemarin, Kak Rafli itu wah gila keren banget sih. Saya baru tahu ada materi sekomprehensif itu, walaupun saat itu saya nggak bisa buka Google Meet, tapi Kak Rafli ini benar-benar sabar untuk menjelaskan. Dia juga nggak pernah marah, keren lah. Jadi saya tertarik sama apa yang dia jelaskan gitu. Nah, pengalaman apa aja nih Kak yang menarik saat Kakak ini join di GrowLab ini? Menarik sekali, saat saya dibantu pembuatan sub akun waktu itu, saya dibantu benar-benar detail banget bagaimana cara membuka tabnya, bagaimana cara untuk mendaftarkan nomornya, dan bagaimana cara saya untuk mengklasifikasikan produk-produk yang ingin saya jual. Begitu kan. Nah, perbedaan signifikan dari penjualan setelah join di GrowLab itu apa Kak? Mungkin dari konsepnya atau mindset penjualan sendiri? Oh iya, jadi nggak bisa dibandingin sih sebenarnya, karena waktu sebelum join GrowLab kan saya belum jualan online, jadi belum omset. Tapi setelah join GrowLab, awalnya memang omsetnya kecil, cuma angka 2 digit lah. Cuman lama-kelamaan saya bisa dapat MM-an dalam jangka waktu berapa bulan saja, itu sangat besar sekali. Dan GrowLab juga mengajarkan bahwa sebenarnya kalau kita berinvestasi pada dunia online, itu nggak selalu menghasilkan penjualan di bulan pertama. Itu mindset saya sih. Terus semenjak join GrowLab dari dulu hingga sekarang ini kira-kira pelayanannya itu memenuhi ekspektasi nggak Kak? Oh, memenuhi ekspektasi sekali. Jadi saya kalau di GrowLab tuh saya nggak tahu di agensi lain, cuma kalau di GrowLab biasanya dikasih PIC. Itu nama PIC saya itu Alam, dia keren banget, pas respon cepat. Saya bahkan waktu itu chat dia di jam 2 malam, dia masih balas waktu itu. Profesional sekali lah Alam ini. Walaupun mungkin agak seram ya bukannya. Jadi tanggap banget ya Kak? Betul. Terus selama ini kalau ada kendala itu bagaimana cara menanganinya di GrowLab ini? Saya langsung telepon Alam sih biasanya, dan dia langsung menyelesaikan masalah saya. Itu sering nggak Kak terjadi kendala-kendala? Wah sering banget, saat itu pernah ya, mungkin GrowLab juga manusia ya. Jadi Alam tuh memasukkan harga produk saya tuh jualan bumbu, harganya 5.500. Nah dia masukin 56 juta waktu itu, jadi dari beli. Oh gitu, jadi ada kesalahan teknis yang tidak disengaja gitu. Betul, saya tidak tahu Alam sengaja atau tidak, tapi saya rasa mungkin itu karena kelalaian ya, mungkin telah atau gimana, karena kan nggak mau percaya aja ke Alam pastinya. Lalu kira-kira GrowLab ini seberapa transparan sih Kak dalam melakukan pekerjaannya? Kalau seberapa transparan, karena saya nggak terlalu mengerti dunia digital ya, tapi saya selalu minta ke GrowLab kayak berapa sih uang yang saya keluarkan, berapa omset kotornya, dan berapa untuk ads-nya. Pokoknya saya klasifikasikan lah, minta mereka tuh buat ngeluarin dan logikain ke saya, omset kotor tuh maksudnya apa sih? Oh gitu, jadi dibantu tentang pengertian-pengertian. Betul, bagus sekali penjelasannya. Lalu menurut Kak Nixon sendiri, rating dalam GrowLab ini menjalankan komunikasinya dengan klien itu berapa? Wah, kalau saya rating ya, sebenarnya saya suka banget sama PIC saya, Kak Alam. Dia memberikan banyak pembantuan saya lah. Saya kasih rating 5/5, itu keren sekali. Dan untuk Rafli itu mungkin 10/5 kali ya, saking bagusnya Rafli itu. Saya nggak tahu, tapi Rafli ini sering memberikan materi yang komprehensif kepada saya. Menjelaskan penjelasan logika dan juga bagaimana alur berpikir tentang bisnis gitu. Jadi saya terbantu sekali jualan online sekarang ini.
dari Kak Nisan berarti sangat puas ya terhadap pelayanan dari Grow Lab itu. Puas, saya puas sekali. Nah di luar dari kepuasan itu apakah ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki dari Grow Lab sendiri? Mungkin saran saya adalah foto profil PIC-nya kali ya, itu bisa diperbaiki gitu. Mungkin menggunakan foto yang serempak gitu, karena kan di dalam kan biasanya banyak ya, dan fotonya beda-beda gitu. Saya kadang bingung mau ngecek yang mana, walaupun saya tahu nomornya alam. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira setelah ini Kakak terus berencana menggunakan Grow Lab dalam bisnisnya Kakak atau tidak? Ya, saya sendiri sudah berinvestasi pada Grow Lab, keluar uang banyak banget. Jadi kalau saya keluar sekarang, saya rasa bahwa itu akan membuat saya rugi gitu. Jadi ya, saya akan coba untuk terus berinvestasi, bergantung bagaimana transparansi dari Grow Lab itu sendiri. Setelah perjanjian kontrak ini selesai Kak dengan Grow Lab, itu Kakak akan terus melanjutkan kontrak atau bagaimana? Wah, itu tidak bisa dipastikan sekarang, karena itu adalah keputusan strategis ya. Tapi selama Grow Lab masih terus konsisten, akan terus kita lanjutkan. Oke baik, kira-kira itu aja Kak pertanyaan untuk Kak Nisan. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kami mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Kak Nisan. Baik. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Perkenalkan, aku Karina, aku salah satu klien di Grow Lab. Kalau boleh tahu, sejak kapan kakak itu mulai masuk ke dunia marketplace? Konsultasi ya kak, mungkin kurang lebih masih setahunan ini sih. Untuk saat masuk ke marketplace itu tantangan terbesar apa yang dirasakan saat berjualan sebelum ada kakak itu ikut Grow Lab gitu? Gini sih, karena kan aku istilahnya masih baru ya, masih nyoba-nyoba juga istilahnya ya. Nah itu mungkin tantangannya adalah aku kurang bisa untuk handle sih untuk karena aku prihatin ya kak, jadi aku sendiri kadang handle. Mungkin susahnya itu sih, terus kayak ngatur kayak fitur-fitur di Shopee itu kan aku kurang paham ya gitu. Nah kayaknya kendalanya sih kurang paham gitu. Pertama kali kakak dengar Grow Lab ini dari mana? Waktu itu dari teman-teman sih, dia itu kerja di Grow Lab ya, namanya Anissa. Dia itu kerja di Grow Lab, terus kebetulan aku sering sharing nih sama dia gitu ya mengenai toko kayak, oh nggak naik-naik, terus kayak aku nggak tahu nih cara biar tokoku tuh rame yang beli itu gimana caranya. Terus si temanku ini bilang kamu nyoba join ke kantor aja, di kantor aku aja nih. Misalnya aku cari-cari, aku tanya ke websitenya, ke Instagramnya, atau mungkin dulunya gitu ya. Terus aku cari-cari, aku tertarik sih, lalu aku join sama komunitasnya. Terus jadi kakak itu tertarik karena ingin mengembangkan yang marketplace itu juga ya. Alasan utama kakak memilih Grow Lab daripada yang lain itu kenapa? Apa karena yang temen itu atau yang kayak ini? Nah, mungkin karena alasannya juga ada itu ya. Terus aku kayak mungkin komunikasinya kayak enak gitu ya. Karena mungkin aku untuk sebenarnya aku kayak gak begitu bisa untuk komunikasi dengan baik itu loh. Jadi kalau kadang-kadang ada teman kan jadi lebih ada cepat. Terus kalau di Grow Lab itu dia itu bantuin aku dari sebelumnya itu mungkin kalau bilang omset aku sebulan itu nggak sampai 10 nih, tapi semenjak di Grow Lab itu bisa sampai lebih lah dari ekspektasinya aku. Selama kakak menggunakan jasa Grow Lab ini gimana? Apa meningkat drastis gitu? Iya, kayak mungkin sebelumnya itu aku juga pertama struggle ya, kayak mungkin 1 juta, 2 juta, paling mentok sih yang pernah aku dapetin itu sampai mungkin 5 ya sebulan itu. Tapi itu ya kayak hard banget ya untuk dapet di angka tersebut gitu. Tapi sejak Grow Lab terus sekarang kami ke komunitasnya ya, terus dibantu juga Instagramnya Kak Sandi juga itu dibantu untuk mungkin menaikkan omset dan sebagainya. Terus ada kayak tim marketplace juga kan di sana. Jadi optimasi tokoku lebih apa istilahnya ya, bisa terpegang gitu kak. Soalnya di sana kan juga ada optimasi toko, terus kenaikan omset juga. Terus mereka juga mengatur kayak fitur-fitur itu kan aku nggak paham. Terus kayak ads selalu ada kayak layanan jasa juga gitu. Terus di sana juga kayak menawarkan untuk kayak bikin konten itu lah kan biar menarik ya. Itu sih kayak package-nya menarik banget sih menurut aku. Jadi dan soalnya aku kayak tertarik banget kayak oke bisa. Berarti dalam jasa yang dia Grow Lab ini melebihi ekspektasi kakak. Iya banget sih. Sebenarnya aku sendiri ya mungkin karena itu sih faktor aku sendiri dan aku nggak ada tim, jadi yang mau backup aku nggak ada. Tapi sebenarnya Grow Lab sih aku alhamdulillah. Baik, kalau menurut kakak sendiri nih seberapa transparan sih Grow Lab ini ya dalam menjelaskan strategi dan hasil optimasi yang Oke. Untuk strategi sendiri kita biasanya sebelum kali meeting gitu ya, kita selalu kayak discuss gitu sih kayak misal online sih bisa karena kan apa yang jarang ada di malam ya atau orang kenal sendiri gitu. Terus untuk transparansinya sendiri sangat transparan dengan setiap bulannya kita tuh selalu melaksanakan morning meeting atau kayak kalau misalnya aku bingung pun dari mereka cukup fast respon gitu sih. Baik. Kalau misal dari kakak sendiri gimana sih kakak ini menilai komunikasi Grow Lab dengan
komunikasinya sejauh ini sih aku masih berapa ya, mungkin 8 bulanan ya juga sama Growlab itu. Komunikasinya sih pernah sering beberapa kali sih, sering kayak mungkin story ya, tapi aku ya memahami karena mereka bekerjanya ini ya, mereka membaca gitu. Tapi beberapa meskipun beberapa kali sempat slow respon, tapi tetap bisa terus komunikasi soalnya. Kalau dari kakak sendiri ada nggak nih kayak masukan nih dari kakak untuk Growlab nih, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki, mungkin aku tadi mention ya untuk komunikasi, karena beberapa kali sering respon itu sih yang pertama. Terus apa lagi ya, kayaknya sejauh ini aku merasa puas, mungkin karena aku nggak tahu ya untuk perbaikan seperti apa, tapi kan aku masih baru banget nih namanya masuk itu sama Growlab. Jadi untuk saat ini sih aku nggak ada apa ya, nggak ada kritik atau mungkin masukan yang gimana-gimana, cuma yang harapan ya pastinya omset ya, soalnya kan aku untuk saat ini mungkin aku ada bisa naik, tapi kan itu kan juga bisnis aku, jadi aku mengharapkan juga omsetnya mungkin bisa naik setiap bulan. Baik, kalau misalnya di kemudian hari nih di masa depan, kakak ada rencana nggak sih buat tetap kerjasama nih sama Growlab dan Oke. Untuk jangka panjang sih, untuk saat ini ya aku mikirnya sih iya ya, karena dampak yang masif banget yang aku rasain untuk semenjak kesini sama Growlab itu bilang kayak aku mau deh mungkin setelah ke depan atau mungkin bulan-bulan apa juga ya untuk kerjaan seperti apa. Tapi untuk kedepannya sih iya, aku mau rasanya mungkin yang tadi ya karena omsetku yang sebelumnya mungkin stuck terus struggle dan sebagainya itu juga banget, terus di rumah komunikasi juga di situ nggak kalau gitu terima kasih kak sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf atas waktunya gitu kan. Terima kasih kak. Selamat sore, perkenalkan kami dari Institut Teknologi Malang, saya Hamila dan teman saya Alia. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan asalnya dari mana? Perkenalkan nama aku Rito, aslinya Surabaya. Surabaya. Baik kak, kita ada beberapa pertanyaan nih tentang Growlab ya. Nanti bisa dijawab dan dijelaskan sama kak. Baik kak, kalau boleh tahu kakak ini sejak kapan sih berjualan di marketplace gitu? Kalau berjualan di marketplace sih masih baru ya, sepertinya 1 tahunan lah. Kalau misalnya kita mundur sedikit ke masa kakak sebelum mengenal Growlab nih, tantangan terbesar kakak tuh apa aja sih selama masuk dalam dunia marketplace? Ini tantangan terbesarnya tuh kan aku nggak tahu tentang marketplace sebelumnya, jadi sering kali kayak misalnya aku mau iklan gitu, tiba-tiba boros, terus habis itu kayak mau daftarin campaign tiba-tiba harganya tiba-tiba malah rendah banget gitu. Boleh diceritakan gitu nggak kak, kalau pertama kali kakak tuh mendengar Growlab dan mengapa kakak memilih Growlab? Sebelumnya tuh aku coba cari-cari dari misalnya komunitas gitu. Kebetulan Growlabnya ada sebuah komunitas UMKM. Ya, aku ketemu sama Mas Aldo, dia telepon dari Growlab dan waktu itu dia sebagai penampil. Terus akhirnya aku ikut kelas dia bikin bisnis gitu. Terus setelah aku mulai tertarik untuk Growlab. Biasanya waktu itu apa sih yang membuat kakak tertarik mencoba layanan Growlab itu? Oke, yang tertarik adalah gimana si Mas Aldo ini memberikan keterangan mengenai masalah-masalah saya sih. Jadi solusi banget. Kalau dibandingkan dengan destinasi lainnya tuh apa sih yang membuat Growlab itu spesial? Kalau dibandingkan kebetulan nggak ada banding ya. Jadi ini masih pertama kalinya masuk ke agensi, tapi sekalinya masuk kita itu benar diurusin banget lah gitu. Jadi ya kurasa nggak bakal membandingkan yang lain dan kayak apa ya, bisa pilih udah oke lah, ya akan lanjut terus. Sejauh ini bagaimana sih pengalaman kakak selama menggunakan Growlab? Kalau pengalamannya oke banget, karena dari timnya mereka pun juga responsif banget. Terus mereka juga selalu mengasih inovasi tentang toko ini harus diapain gitu, biar lebih maksimal growth omsetnya gitu. Kalau melihat perkembangan kakak nih, apakah ada perbedaan signifikan pada marketplace kakak itu selama menggunakan jasa Growlab? Kalau perbedaannya signifikan banget, bahkan untuk kenaikan omset aja bisa 2 kali lipatnya kadang. Terus dari itu lebih teratur, terus nggak boncos lagi, jadi lebih efisien lah dari segi budgetnya. Menurut kakak nih, apakah layanan yang Growlab berikan itu sejauh ini sudah sesuai dengan ekspektasi kakak? Kalau sejauh ini udah sesuai dengan ekspektasi
tapi ya aku benar-benar untuk Growlab terus berkembang. Baik, kalau menurut kakak sendiri, kalau misalnya dari kakak sendiri tuh pernah ada nggak sih kendala atau keluhan itu terkait dengan hasil layanan Growlab? Dan kalau pernah ada nih, gimana kira-kira ya yang udah dilakukan penanganan oleh Growlab ini? Kalau untuk kendalanya pasti adalah namanya human errornya ya. Ya sejauh ini masih ditangani terus sama Growlab, kayak misalnya ada salah setting harga ketika campaign, ternyata harganya terlalu rendah dan sebagainya, ya mereka berani ngambil buat apa di reimburse atau apa gitu. Jadi solusi mereka juga bagus untuk keuangan perusahaan. Baik, kalau menurut kakak sendiri ini seberapa transparan sih Growlab ini dalam menjelaskan strategi dan hasil kerja optimasi yang sudah mereka lakukan? Kalau sejauh ini transparan banget karena apapun yang kita tanyakan tentang strategi mereka juga menjawab dengan baik dan tinggi. Kalau misalnya dari segi komunikasi yang lebih mendalam ya, itu pernah ada kepuasan tersendiri nggak dari kakak? Kalau untuk komunikasi puas banget karena mereka selalu menjawab ketika kita menanyakan sesuatu, terus dan perkembangan produk juga makin meningkat sih, itu konteksnya di situ. Kalau misalnya dari kakak sendiri ini, apa ada ya hal yang sangat-sangat perlu diperbaiki oleh Growlab ini sendiri agar layanan itu jadi lebih baik? Kalau apa yang perlu diperbaiki nggak ada, tapi yang harapan kita mereka terus berkembang, jadi berdampak juga ke pertumbuhan dari toko juga. Kalau di masa depan kakak ini ada rencana nggak sih buat lanjut untuk kerja sama Growlab, dan kenapa gitu? Selagi terus seperti ini dan mereka terus berkembang, ya oke, bakal terus lanjut. Baik, sekian ya, terima kasih atas wawancara pada hari ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata.